di tempat yang baru, Nggak mikir lah, ya. ibaratnya kayak udah aku dapat ke gaji sekian, ini happy ke sana kemari, bisa traveling ke sana kemari. Oke, gue lagi yang struggling gimana caranya gue bisa tahan jadi seorang ibu sendiri gitu kan. Jadi begitu aku punya pasangan baru gitu ya, Bumi tuh kayak nerima tuh seolah kayak yang penting bunda gue happy. Tapi aku yakin banget ini sih pasti karena Karena mama dia aku. pengen mengakomodir bundanya happy. Bundanya happy gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para bunda penonton setia Orami Buka-Bukaan. Tahu nggak sih kali ini Orami Buka-Bukaan spesial banget. Pertama karena berkolaborasi dengan Baby Huki. Yang kedua saya nih yang excited karena mau ketemu ngobrol dengan seorang ibu yang sama-sama kayak saya punya banyak anak. Jadi relate banget dengan kondisi di rumah yang serba rusuh, serba heboh tapi juga sangat menyenangkan. Siapa lagi kalau bukan Enoleria? Hai. Apa kabar? Baik banget, Mbak. Aku excited banget kalau udah ketemu sama-sama ibu yang punya banyak anak gitu ya. Karena kita jadi satu frekuensi soalnya. Yang kayak gini nih hanya bertahan 5 menit ya. Iya. Dia udah langsung buyar kemana-mana. Tiba-tiba semua udah pada kemana-mana. Kan gimana kondisi di rumah? Alhamdulillah masih sama. Selalu rame gitu ya, nggak pernah sepi. Sepinya kalau tengah malam aja. Gitu Itu juga aja. kadang-kadang belum kalau tiba-tiba ada teriakannya ketok-ketok pintu gitu. Bener kan, banget. ya. Tengah malam aja misalnya kita lagi di kamar mandi aja dengan tenang, tetap bunda masih dicariin. Jadi intinya ya tetap seru. Tetap seru ya. Itu gimana kondisi kamu dengan kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari gimana? Ya alhamdulillahnya anak-anak udah mulai pada gede sih Mbak gitu ya. Jadi udah mulai bisa ditinggalin. Terus ya kalau ngomongin tentang posesif dari anak-anak sih tetap dirasain gitu ya. Tetap bisa beraktivitas, cuman ya resikonya adalah bakal tetap dicariin terus sama anak-anak gitu aja sih. Iya. Jadi kalau 4 anak nih usianya berapa aja nih berarti nih? Yang paling pertama umurnya udah 19 tahun, udah kuliah semester 3. Yang kedua umurnya 9 tahun. Yang ketiga, ambil bingung yang kemana. Yang ketiga 6 tahun. Yang terakhir mau 5 tahun. Oh, jadi ada satu yang kalau 19 tahun itu masuk ke fase remaja akhir, mau masuk dewasa muda. Mau masuk dewasa muda lebih tepatnya. Kemudian 2 ABG. Aduh, ampun dan deh. kemudian ada 1 ABG dan yang 2 ini masih hitungannya anak kecil, balita ya. Iya, gimana tuh mereka kalau yang kayak si balita yang si anak kecil ini dengan si ABG itu kan kadang-kadang biasa gitu. Ih, ini ngapain Ya, sih gitu. benar. Tapi untungnya mereka ini kan yang kecil-kecil ya. Aku mengatakannya mereka yang kecil-kecil ini kan yang 9, 6 sampai 5 tahun kan selalu bareng-bareng terus ya, Mbak. Jadi ibaratnya mereka tuh udah kayak teman. Apalagi yang nomor 2 tuh ngerasain tuh selalu rame, cowok semua lagi. Memang belum ada gap yang umur 9 gitu yang pengen 9 tuh udah mulai masuk fase remaja tuh biasanya tuh. Iya, maunya mainnya sama teman-temannya, sedangkan Iya kan? adiknya tuh maunya ngintilin terus, maunya selalu bareng sama emas aja. Yang nomor 2 sih, ya lebih tepatnya, nomor 3 yang umurnya 6 tahun itu selalu ngikutin kakaknya yang umurnya 9. Yang paling kecil gue cuek, gue bodo amat. Iya Gue kan? punya Iya. kehidupan sendiri gitu. Nah, yang nomor 6 yang umurnya 6 itu selalu jadi followers sih yang nomor 9. Sedangkan yang umur 9 tuh bawaannya pengennya main sama teman-temannya sendiri. Iya, makanya ini kan udah masuk, ini preteen nih, sudah biasanya tuh udah punya space-nya sendiri, jangan Iya, diganggu gitu. tapi Sementara ya yang adanya mungkin masih excited banget pengen nempel sama si masnya ya. Jadi lebih banyak ributnya dan penyesuaiannya. Cowok pula kan Cowok semua. Terus gimana kamu sebagai panggilnya apa, Bunda? Bunda. Bagaimana si bundanya ini turun tangan mengakomodir, yang ini kakak juga harus diakomodir, adik juga mungkin kamu akomodir. Sebenarnya susah-susah gampang ya Mbak, karena aku tuh pengen supaya terlihat tidak pilih kasih. Itu kan yang paling susah ya, punya anak banyak pengen supaya ibaratnya nih memberi porsinya tuh sama besar, biar tidak seolah tuh kayak membenarkan satu pihak. Kadang-kadang apa yang dilakukan kakaknya ya aku mesti mengakui bahwa kakaknya tuh pengen juga punya kehidupan sendiri dengan anak-anak umur dia, tapi ya kita harus menyadari juga bahwa dia punya adik nih yang mengidolakan kamu sebagai seorang kakak, jadi maunya ikut-ikut terus gitu ya. Jadi ya sesuai dengan porsinya aja sih Mbak gitu ya. Kalau misalnya ngerasanya kakaknya terganggu ya aku mesti ngasih tahu ke adiknya, Abang Ali main sendiri aja atau main sama adik Aga, biar Mas Abi tuh main sama teman-temannya, atau adik Ali apa yang dilakuin permainan yang sedang Mas Abi lakukan sama teman-temannya itu belum boleh buat Abang Ali, jadi Abang Ali harus ngerti kayak gitu. Tapi kalau boleh kilas balik ya, karena kalau dalam teori di psikologi ya apapun
parenting style kita sekarang kadang-kadang tuh bukan kadang-kadang sedikit banyak pasti ada tercampur juga dengan parenting style dari orang tua zaman Iya dulu. sih. Kamu dulu dibesarkannya seperti apa? Eno, ada cerita nggak? Eh, Kamu anak keberapa? Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Oh, anak tengah. Anak tengah, tapi sebenarnya aku lama jadi bungsu karena pas aku kelas 2 SMP baru aku punya adik gitu ya. Oh, lama banget. Lama banget. Sedangkan aku sama kakak aku tuh cuma bedanya cuma sekitar 15 bulan. Jadi kayak seumur lah gitu. Kalau ditanya gimana ya perlakuan orang tua aku, bisa dibilang mama aku tuh tipikal orang tua yang cukup ngemanjain. Apalagi waktu kecil kan juga aku udah terjun di dunia entertainment ya Mbak gitu ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang harus secara nggak langsung quote-unquote kayak bekerja, syuting, nyanyi dan yang lain-lain. Mama tuh ngejagain banget mood aku supaya pas lagi syuting tetap baik. Akhirnya jadi kayak punya perlakuan khusus. Oh. Iya, jadi membuat aku tuh Kayaknya jadi diprotek gitu kan, dijaga jadi banget dijaga gitu ya? banget supaya moodnya tuh dijaga. Jadi pas waktunya syuting, pas waktunya nyanyi tetap terjaga tuh. Jadi secara nggak langsung yang aku lihat mama aku cukup ngemanjain aku, orang tua aku cukup ngemanjain aku sih. Tapi coba mundur sedikit ya, No, jadi tertarik. Sampai terjun ke dunia entertainment, nyanyi segala macam itu asal muasalnya tuh gimana tuh? Memang udah kesepakatan sama keluarga, kamu yang pengen atau tiba-tiba keluarga, kayaknya kamu punya bakat deh. Coba deh Kak gitu. Jadi memang lucu banget sih. Jadi kan aku ini kan tinggalnya di Lampung. Kita tuh orang Lampung. Jadi waktu itu mamaku tuh datang ke Jakarta memang kebetulan pengen nyanyi. Sebenarnya mamaku tuh penyanyi gitu kan, pengen ke Jakarta pengen nyanyi, tapi pas lagi ke Jakarta ada temennya mama lah ke rumah. Nah, waktu itu ada aku lah si Enolerian kecil ini lagi nyanyi-nyanyi di kamar mandi tanpa malu. Jadi udah mama nyanyi-nyanyi aja lah gitu. Pokoknya itu yang saya ingat aku adalah aku lagi nyanyi-nyanyi di kamar mandi, nggak yang anak kecil umur 7 tahun cuek aja, 6 tahun cuek banget gitu kan, nyanyi nggak peduli siapapun itu yang ada di depan rumah atau mesti di dalam rumah tuh siapa aja nggak terlalu peduli. Akhirnya temennya mama ini sama temennya papa bilang suaranya bagus, nyanyi aja yuk, kenalan sama produser. Nggak lama kemudian ya udah aku disuruh foto. Aku ingat banget karena aku basicnya emang suka nyanyi. Oh, dari kecil tuh aku suka ada banget. tawaran untuk menyanyi depan banyak orang segala macam. Ini tidak membuat si Eno ini mundur gitu ya? Enggak. Depan orang segala macam. Karena pas lagi di Lampung, aku ingat cerita mamaku gitu ya. Mamaku tuh sama teman-teman grupnya waktu itu kosidahan ya, walaupun kosidahan juga. Aku ingat banget dulu almarhum Ustadz belakangnya MZ, Khairul MZ ya kalau nggak salah. Zainuddin MZ. Zainuddin MZ itu datang ke Lampung, mamaku nyanyi kosidahan. Mama tuh ngejanjiin aku bakal nyanyi saat itu. Terus sebenarnya emang aku cuma ibaratnya kayak diiming-imingi aja supaya aku tuh nggak cengeng. Terus aku nggak jadi nyanyi kan. Ternyata emang aku nggak dipanggil-panggil. Itu aku ngamuk kayak luar biasa. Jadi kayaknya emang udah tampil banget dari kecil gitu loh. Jadi makanya pas begitu ditawarin mau nyanyi pas di Jakarta, akunya happy, akunya senang. Ada waktu momen kamu kayaknya kan dilihat nih Eno nih kayak anak yang cukup gitu. Ketika kamu akhirnya punya anak pertama kali, itu heboh juga nggak tuh orang tua? Sebenarnya orang tua aku tuh cukup cucu pertama bukan waktu cucu itu? pertama. Bumi Terus ini gimana tuh? anakku yang 19 tahun ini adalah cucu pertama. Apalagi cucu pertama Aduh, ya. Gimana ya, waktu itu kan memang umurku masih muda banget, masih belia lah ya, 20 tahun punya anak. Sebenarnya yang mengasuh dan yang membesarkan anakku tuh adalah mamaku. Apa ya, kita masih belajar kan. Kita masih belajar ya saat itu ya. Jadi kalau misalnya ditanya seheboh apa, ya heboh banget. Karena memang mama tuh ngerasa bahwa ya karena cucu pertama juga gitu ya. Jadi all out banget lah saat punya bayi lagi gitu ya, benar-benar ngurusin. Dan kebetulan mamaku tuh tipikal yang memang suka sama anak kecil. Ngelayanin banget, ngurusin banget, ngemanjain banget. Malah selama saya ingat aku gitu ya, selama aku dulu masih tinggal sama mama, urusan sama Bumi gitu, anak aku yang pertama, sering banget nih kita beda pola asuh. Karena mama tuh kan pengennya namanya juga cucu pertama, dan aku yakin banget sebenarnya pola asuh mama ke anaknya tuh memang seperti itu, yang memanjakan ke anak. Udah nggak apa-apa, bebasin aja anak mau apa, anak mau minta apa, ayo kita kasih. Mama tuh tipe kalian seperti itu. Sedangkan aku nggak bisa. Semua itu kan harus ada usahanya. Aku tuh tipe kalian lumayan agak keras gitu loh ke anak. Sedangkan mamaku ya janganlah, namanya anak kecil. Iya. Orang tua dulu kan selalu bilangnya kayak gitu, namanya juga anak kecil, kita kasih aja. Sedangkan aku nggak bisa. Kakek nenek sama cucunya bisa lebih lepas Sayang. dibanding sama anak-anaknya ya. Secara nggak langsung kayak ibaratnya kayak mendewakan mereka, meratu rajakan cucunya dibanding. Kamu ingat nggak momen konflik atau bentrok gitu yang paling gede dalam membesarkan Bumi itu?
Sebenarnya lebih kayak banyak hal ya gitu, kayak let's say kayak ada PR nggak dikerjain gitu, ya udahlah biarin aja, anaknya masih belum mau gitu ya. Nggak bisa, anak harus tahu tanggung jawab kalau aku. Kalau aku saklek, aku dari kecil anak tuh harus tahu dan belajar yang namanya tanggung jawab. Iya dong, Anak iya, kita harus iya. belajar buat mandiri gitu, karena memang saat kita lepas, aku ngerasain kan waktu kecil sampai remaja ibaratnya tuh dikekepin banget sama orang tua, nggak bisa ini nggak bisa itu, apa namanya, mau pergi sendiri nggak bisa, mau apa segala macam nggak bisa. Begitu aku punya kesempatan buat itu, ternyata buat struggling ada di lingkungan masyarakat itu susah untuk kita bisa bertahan, untuk ngadepin yang namanya ujian hidup, ngadepin orang yang kadang nggak baik sama kita atau perilakunya tidak baik sama kita tuh ngadepin itu tuh susah. Nah makanya aku tuh pengen ngajarin anak-anak aku dari kecil, nggak bisa, kamu tuh harus tahu yang namanya tanggung jawab itu seperti apa, harus tahu yang namanya rasa kecewa itu apa, harus tahu penolakan itu rasanya seperti apa, karena saat nanti kamu dilepas sendirian ke masyarakat, harus survive, kamu tahu gimana ngadepinnya gitu. Kalau aku tuh gitu. Ya ini benar banget Bunda gitu, secara psikologis memang anak kecil tuh dari kecil harus dibiarkan, diajarkan, didampingi ya, tepatnya gimana dia kecewa, karena nggak bisa semua akan terpenuhi, kadang-kadang juga diajarkan menunggu, mau sesuatu ya nanti akan dapat tapi tunggu sebentar, sama usaha benar gitu, karena kalau tidak ya di zaman yang sekarang udah serba instan, kadang-kadang jadi ada instant mentality seperti itu. Nah ini bagaimana spiritnya kurang ya Mbak, gimana di rumah si ayah bundanya ini mendampingi supaya dia tetap punya fighting spirit tersebut. Keren banget. Tapi kan ini pasti ada, maksudnya ada ayahnya, ada bundanya, dan ada keluarga bunda, ada keluarga ayah. Nah ini tuh kadang-kadang tuh kalau menyatukan begitu banyaknya intervensi itu gimana tuh Eno? Apa ya, karena kalau aku lihat sih memang Bumi, memang kebetulan kan Bumi ini kan ayah bundanya aku sama ayahnya memang nggak sama bersama-sama kan, umurnya juga masih kecil banget waktu akhirnya aku sama ayahnya pisah. Tapi memang Bumi sepenuhnya tinggal sama aku, jadi aku ngerasa bahwa aku cukup punya tanggung jawab lah sama namanya pola asuh. Dan untungnya ayahnya Bumi tuh cukup apa ya, open minded lah gitu, maksudnya kayak ya udah nggak apa-apa, parentingnya enak ya, cukup kooperatif gitu untuk ngomongin tentang parenting. Tapi memang yang selalu kita concern, aku dan juga bapaknya Bumi concern adalah pola asuh dari nenek. Karena memang aku akuin mama aku tuh cukup manjain anak aku gitu ya. Ya again, tapi kan orang tua zaman dulu kamu juga begitu gitu. Bentuknya ya. Makanya aku selalu bilang nggak bisa, anak ini harus belajar untuk tahu tanggung jawab. Concernnya aku sama bapaknya Bumi tuh bukan ke pola asuh aku, tapi memang pola asuh yang di sini tuh ada apa ya, intervensi nenek deh. Di mana anak kan tentunya akan memilih yang lebih nyamannya di mana. Bener. Yang mau selalu escape-nya kemana nih? Yang mau selalu selalu diturutin dan dipenuhi itu akhirnya. Tapi struggle kamu jadi ibu muda waktu itu yang paling berasa banget perjuangan sebagai ibu muda apa? Mungkin ada ibu muda di luar sana, bunda-bunda muda nih gitu yang mungkin lagi pengen belajar dari kamu gimana sih, karena di usia muda seperti itu kan hormon juga belum stabil. Betul. Kamu juga, kita juga biasanya di usia tersebut masih mencari jejaknya di mana sih gitu kan, dari sisi karir, dari sisi kehidupan, tiba-tiba udah ada tanggung jawab yang luar biasa nih. Sebenarnya kalau menurut aku yang paling berat saat aku masih muda itu adalah dengan tanggung jawab yang udah cukup besar. Untuk mengetahui skala prioritas yang mana gitu, karena nggak bohong gitu, lagi pengen nyoba. Ibu aku tuh sendiri akhirnya hidup sendirian gitu ya, ngasuh Bumi sendirian umur 23. 23 teman-teman lagi yang happy-happynya terima kerja di tempat yang baru, nggak mikir lah, ibaratnya kayak aku dapat gaji sekian, ini happy kesana kemari, bisa traveling kesana kemari. Oke, gue lagi yang struggling gimana caranya gue bisa tahan jadi seorang ibu sendiri gitu kan. Jadi memang menurut aku tuh luar biasa berat banget, karena kita harus menyeimbangkan posisi kita sebagai diri kita sendiri, dengan diam-diam banget, tapi harus produktif, nggak lepas banget, betul. Terus tapi harus menyadari juga bahwa ya kita kan adalah seorang ibu. Itu yang susah. Kadang bawaannya tuh pengen main sama teman, tapi satu sisi aduh masih ada anak yang mesti dipikirin gimana gitu kan. Jadi memang lumayan agak berat, tapi akhirnya ya banyak hal yang ngebuat aku sadar, oh ya aku tuh udah punya tanggung jawab nih gitu, ada anak nih gitu. Tapi sebelum kamu sadar tuh, maksudnya pengen tahu aja gimana akhirnya punya kelegoan lah gitu untuk menjalani itu gitu. Apakah ada yang dampingin kamu, ada support system yang oke, atau kamu banyak baca buku atau terapi bahkan, yang kan nggak mudah gitu untuk
apalagi kamu semenjak umur 23 itu udah tinggal sendiri ya. Yang membuat kamu tuh ya udah deh jalanin deh pelan-pelan ya sampai akhirnya menemukan titik oh ya udah gitu. Lumayan sebenarnya agak panjang banget ya. Aku tuh ibaratnya belajar untuk memahami hidup pilihan yang sekarang aku jalanin itu seperti apa tuh sendirian. Karena yang tadi itu aku tuh lepas nih dari mama gitu, karena kan selama dari kecil banget kan aku ibaratnya kayak dikekang banget gitu ya, nggak bisa memilih dan juga nggak bisa menentukan jalan hidup aku sendiri waktu itu. Terus begitu aku udah punya anak, terus akhirnya aku memutuskan untuk yang ya udah aku jalanin sendiri di jalan. Nah aku melihat nih mana sih yang sebenarnya paling nyaman buat aku gitu ya. Apakah aku tetap bekerja, apakah aku balik ke rumah ngurusin anak dan segala macam. Jadi memang kalau ditanya poinnya seperti apa sih, mungkin lebih menyadari bahwa saat aku sempat sendirian 5,5 tahun kesana kemari, ibaratnya kayak kerjaan semua diambil, kadang-kadang semua kerjaan diambil mbak, gimana caranya supaya yang penting anak gue tuh tenang lah gitu kan, urusan dapur di rumah ngebantuin mama juga tenang, akhirnya semua pekerjaan diambil tapi akhirnya nggak happy, karena kayak meninggalkan sesuatu tanggung jawab yang gimana sih rasanya ninggalin tanggung jawab? Pengen kelonan juga mungkin, pengen menikmati proses dia tumbuh kembang. Iya, rasa itu kan tetap ada ya, rasa bersalahnya kan tetap ada ya. Akhirnya di titik yang udahlah capek lah, udahlah sekarang kerja ya buat anak aja mikirnya. Kalau dulu kerja mungkin mikirnya buat diri sendiri, yang penting gue membalas dendam apa yang sudah gue tinggalkan waktu itu, sekarang gue harus dapetin. Akhirnya di tengah-tengah kayak ngerasa capek. Ya udahlah, aku balik ke rumah aja. Dimana di situ masih ada anak aku. Jadi aku fokus kerja buat anak, buat nyenengin diri aku sendiri, secukupnya aja. Ya, ini kan kemudian nih kalau dibayangkan pasti ada satu titik nih yang kayaknya tantangan juga menurut saya loh ya gitu. Ketika kamu mulai memutuskan untuk kayak lanjutkan hidup ya, menikah lagi. Nah itu ngomong ke anak gimana? Setelah sekian lama cuma berdua sama Bumi. Berapa lama berarti itu kamu sendirian sama Bumi? Aku sendirian itu hampir 6 tahun. Kan 6 tahun, mungkin dia taunya bundanya punya aku gitu kan. Kalau pergi pun hanya kerja kan. Terus tiba-tiba kamu mungkin terpikir untuk melanjutkan hidup, ada satu pria lain. Reaksi Bumi gimana waktu itu? Bumi itu ya memang aku lihat anaknya tuh dia memang baik banget ya, maksudnya kayak memang dia tuh anaknya manis banget, hatinya tuh lembut banget, tipikal ke aku ya, aku ngelihat tuh memang beda banget ya antara Bumi berperilaku ke mama, Bumi berperilaku ke aku gitu ya. Ke aku tuh mungkin dia melihat atau mungkin ini salah satu cara mama aku juga kali ya, supaya kamu tuh sama ibu tuh harus nggak harus banyak demanding, karena mungkin tahu kali ya, kan aku juga bisa dibilang tulang punggung keluarga. Jadi supaya mama tuh selalu ngasih tahu ke Bumi supaya kalau bunda pulang kerja udah jangan diganggu, bunda capek. Jadi mungkin akhirnya yang ketanam sama Bumi, yang penting bunda aku tuh bahagia. Mau bunda gak kerja, yang penting bunda bahagia. Bunda mau ini, yang penting bunda bahagia. Jadi Bumi tuh bukan tipikal anak yang demanding sama orang tuanya, termasuk sama aku. Jadi begitu aku punya pasangan baru gitu ya, Bumi tuh kayak nerima aja. Nerima tuh seolah kayak yang penting bunda gue happy. Tapi aku yakin banget ini sih pasti karena dia pengen mengakomodir bundanya happy. Bundanya happy gitu ya. Memang aku sih selalu dekat sama Bumi juga ya, walaupun ada mama, jadi kita memang punya banyak waktu buat quality time berdua. Aku ngerasain banget kita kayak teman ya, aku kasih tahu bunda lagi dekat sama ini loh, dan selalu aku ngasih tahu gitu ya. Jadi responnya dia gitu. oke aja, biasa aja, nggak terlalu ya itu tadi, anaknya sweet banget ya, nggak terlalu banyak menuntut, terus habis kayak gitu nggak terlalu banyak protes gitu ya. Jadi dia tuh kayak ibaratnya bikin aku tuh jadi kayak mau melangkah apapun juga jadi lebih gampang gitu. Kamu sendiri ada nggak pada saat itu yang kriteria kalau misalnya mau sama gue nih harus gimana gitu? Apakah harus ada usaha tertentu yang dilakukan ke Bumi atau apa? Aku tuh orangnya cukup easy going ya mbak. Maksudnya aku nggak mau, karena aku tahu banget di harapan orang terlalu berlebihan tuh aku nggak terlalu suka. Maksudnya kayak orang terlalu berharap karena aku menjadi sempurna tuh aku nggak terlalu suka gitu ya. Jadi aku untuk mengharapkan orang datang ke aku nggak terlalu pengen punya harapan yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi yang paling penting kita rasa klik di hati aja. Pas akhirnya ketemu sama yang terakhir setelah 6 tahun sendirian gitu ya, sempat ketemu ketemu beberapa orang yang akhirnya gagal juga. Yang ketemu terakhir ini kita punya background yang sama-sama pernah gagal dalam pernikahan. Terus habis kayak gitu, jadi cara pandangan kita tuh udah sama, berbeda. nggak terlalu Maksudnya berbeda dari yang dulu pada saat masih betul, hore-hore gitu. Benar. Kan? Udah tahu ibaratnya tahu lah ya berumah tangga tuh seperti apa sih sebenarnya, karena memang
peran kita sebagai pasangan saat kita masih pacaran sama saat menjadi seorang orang tua itu beda banget. Betul. Beda banget gitu ya. Dan aku lihat dari yang terakhir ternyata dia tuh punya pola pikir yang sama. Akhirnya disitulah aku ngerasa bahwa coba aja deh gitu. Ternyata pas ketemu sama anak aku, dia bawa anaknya gitu ya. Ternyata kok klik banget. Apa namanya kayak nyambung gitu ya. Kayak ibaratnya kita ketemu tuh kayak udah lama tapi kok kayak deket banget. Dari situlah kita mulai kayak ngerasa bolehlah kita coba untuk ngejalanin, dan memang nggak terlalu banyak pertimbangan. Akhirnya ya udah sampai sekarang. Terus tapi ada nggak yang ajaran dari orang tua yang kamu turunkan sekarang nih buat anak-anak? Karena kan pola asuh orang tua zaman dulu bisa beda jauh kan dengan pola asuh kita sekarang nih. Sebenarnya banyak sih Mbak gitu ya. Ada perbedaan, ada kesamaan juga. Kalau perbedaan kan mungkin orang tua zaman dulu tuh menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pola asuh itu sama ibu. Ayah tuh jarang terlibat gitu ya. Jadi memang aku lihat tuh papaku tuh lumayan agak cuek nih sama pola asuh yang diterapkan sama mama ke anak-anak gitu ya. Nah itu perbedaan yang aku nggak ambil. Kalau sekarang tuh memang kita orang tua tuh, aku melihat bahwa pertumbuhan anak itu emang perlu dua-duanya, nggak cuma butuh satu doang. Ayah harus ada, ibu juga harus ada tentu saja gitu ya. Jadi mungkin itu yang berbeda. Tapi walaupun ada perbedaannya Mbak Liza, tapi tetap ada persamaannya juga, ada kesamaannya juga. Gimana pun juga kan orang tua aku, mama aku punya banyak pengalaman gitu ya. Udah asam garamnya udah dirasain gitu ya. Kalau misalnya ibaratnya kayak aduh tetap dong kita harus ikutin apa kata orang tua gitu ya, yang bagus-bagus. Salah satunya adalah menggunakan produk yang terbaik buat anak-anak. Yang ada di depan kita nih, botol dan juga dot ortodontik dari Baby Hooky. Oh itu dari turun temurun. Itu turun temurun. Mama aku tuh udah nyaranin dari pertama kali aku punya anak gitu ya, sampai anak aku 4 gitu ya. Kalau ditanya kenapa sih kok pakai Baby Hooky, ya karena memang udah dibilang paling baik lah ya, paling tepat buat anak-anak aku gitu ya. Kadang-kadang aku sampai emang aku pengen buktiin deh ngikutin kata mama, tapi kan namanya anak ya pengen tahu juga gitu ya, pengen cobain produk yang lain. Nyobain produk yang lain, nggak taunya nggak cocok gitu kan. Karena kan aku kan juga lumayan selama punya anak masih tetap aktif, masih tetap produktif, walaupun aku ngasih ASI gitu ya sama anak-anak aku sampai 2 tahun. Cuman ada saatnya aku juga kerja harus gitu beraktivitas juga. Harus beraktivitas juga. Mama aku tuh selalu bilang, "Dek, tetap harus ngajarin anak minum susu pakai botol, pakai dot." Bukannya apa? Bukan maksudnya pengen ibaratnya pengen beralih melepaskan ASI, enggak, cuman supaya kamu tetap bisa beraktivitas. Terus mamaku selalu menyarankan pakai botol dan juga dot ortodontiknya dari Baby Hooky. Kenapa tuh? Kenapa? Jadi kalau misalnya ngomongin tentang dot ortodontiknya dari Baby Hooky, jadi dia itu kan bentuknya ke atas nih, pipis seperti ini nih. Tuh, pipis seperti ini dan bolongannya nih buat mengeluarkan si susunya itu di atas, di tengah-tengah seperti ini nih. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam mulut bayi, mulut anak, dia itu menghadap ke langit-langit. Satu, bikin nggak tersedak tentu saja. Kan kita semua orang pengennya nggak aman-aman aja ya, nggak tersedak. Kan banyak yang ngeri ya, ntar kalau tersedak nggak jadi nafas, gimana nih anakku? Jadi intinya aman. Habis kayak gitu antikolik. Antikolik itu yang paling utama. Terus habis kayak gitu yang ketiga juga nih nggak bikin bayi tuh bingung puting. Jadi kalau misalnya habis kasih susu pakai botol dan juga dot ortodontik dari Baby Hooky, begitu aku nyusuin lagi ya anaknya nggak akan bingung. Itu sih yang paling utama. Selain itu aku juga bilang sama mamaku, lihat deh mas, sekarang botol dari Baby Hooky tuh udah lucu-lucu, udah gemes-gemes. Dan juga mamaku bilang nih, Baby Hooky dari dulu gitu ya sampai sekarang dilihat banget lah perkembangannya gitu ya. Semakin hari semakin bagus, kualitasnya juga semakin bagus, dan tentunya varian juga banyak. Oh ya, satu lagi mungkin aku pengen informasiin karena menurut aku ini penting banget gitu ya. Kalau misalnya pakai botol dan juga dot ortodontik dari Baby Hooky, itu tuh bikin pertumbuhan gigi anak tuh tetap aman. Penting sekali itu. Penting dong, karena kita maunya anak tentu tumbuh berkembang dengan baik, maksimal ya, betul dalam banget. kondisi sehat. Jadi Bunda benar banget seperti yang kata Eno tadi bilang, dot ortodontik Baby Hooky memang terbuat dari silikon. Jadi tuh lembut, anak-anak pasti suka banget. Dan yang penting terverifikasi halal dari MUI. Nah, seperti yang tadi Eno juga bilang berkaitan dengan keamanan gigi anak nih, udah ada penelitian dari Fakultas Kedokteran Gigi Anak Universitas Padjadjaran Bandung yang mengatakan bahwa dot ortodontik Baby Hooky itu mencegah maloklusi. Jadi tidak ada pergeseran rahang dan gigi si kecil. Insya Allah aman ya. Dan ini kan memang variannya luar biasa ya. Kalau kita ngeliatnya kalau masih punya baby kayaknya pengen beli lagi. Bawaannya pengen lagi ya. Kalau lihatnya gemes-gemes
gemes, tapi emang bener sih menurut aku sekarang variannya banyak banget dan lucu-lucu. Mungkin yang apa namanya kalau dari gambar-gambarnya sendiri ini kan menarik perhatian anak-anak ya. Nah selain itu ada juga yang ngegemesin banget nih. Ini nih dia nih Bunda. Padahal dari tadi udah gemes-gemes semua, lucu, ya, ini makin ya. gemes. Ini tuh yang tutupnya ada kepala gajah. Tapi ini bukan cuma hanya sekedar hiasan aja nih Bunda-Bunda. Bukan. Ini ada fungsinya Mbak Liza. Jadi kalau misalnya kita buka, ini buat anak yang lagi belajar mau minum pakai gelas. Oh, jadi kupingnya itu untuk Dipegang. pegangannya. Tuh seperti ini. Jadi bisa buat minum sekalian kan. Gemes kan. Pengen punya anak lagi nggak? Jangan pengen punya bayi lagi nggak? Udah ya cukup ya ampun ya. Tuh ini kan udah gemes tuh. Tadi yang apa namanya pakai handle udah. Terus yang di belakang ini yang apa namanya cowboy. Ini juga lucu gambarnya, warna-warni. Ini botolnya memang clear, apa karena namanya? anak kan Warnanya masih belajar visual betul, dari visual ya. Visual. Terus habis kayak gitu ada juga yang ini gambar kelinci. Tuh, buat girl biasanya. Ada juga nih yang apa namanya botolnya lebih berwarna. Yang Jadi mana? botolnya yang berwarna. Kalau tadi kan Karena anak botolnya mulai belajar warna ya. Ini juga ada yang warnanya biru. Tuh lucu kan. Gambarnya lucu-lucu juga loh. Jadi ada yang kartun, ada yang hewan dan yang lain-lain. Terus habis kayak gitu ada yang seru lagi nih. Aku pengen kasih tahu juga buat bunda-bunda yang lain ya. Adalah yang varian dongeng. Nih, yang di depan ini adalah botol-botol varian dongeng. Di depannya tuh ada gambar-gambar binatang-binatang. Dan kalau misalnya kita beli yang varian dongeng ini, kita dapat buku dongeng juga, Mbak Liza. Oh, bisa ada quality time Betul antara banget. orang tua dengan anak, bisa baca dongengnya. Yes. Atau mungkin anaknya bisa baca juga. Sebenarnya Gambarnya menarik. Gambarnya menarik banget. Oh, Gambarnya oke. bukunya nggak terlalu besar, bukunya cukuplah kecil gitu ya. Terus habis kayak gitu isinya juga lumayan banyak dan gambarnya sangat menarik banget. Jadi selain kita bisa membacakan cerita, kita bisa memperkenalkan anak tentang hewan, tentang abjad, kita quality time juga dapat Iya tuh kan? hubungan kita bunda Komplit sama banget anak. ya. Pokoknya intinya botol dan juga botol ortodontik dari Baby Huki ini gemes-gemes banget bunda. Oh, senangnya kalau ngobrol sama Eno tuh kayaknya well prepare banget buat anak-anak kayak saya, jadi Harus tertarik dong. pengen melakukan sedikit tes psikologis buat Eno. Katanya menarik kok dikasih tes. Kan pengen tahu yang namanya orang tua itu beda-beda macamnya, karakter Iya, juga ada iya, iya, introvert, ada ekstrovert. Nah sekarang pengen ngeliat nih tes psikologi Eno tuh masuk ke ibu gitu seperti Seperti apa ya? sih? Aduh, aku deg-degan. Ya kita coba ya. Oke. Oke. What type of mom are you? Tipe apa sih sebenarnya seorang ibu Enolerian? Yang pertama, Aku deg-degan. kalau kamu Nino menemukan jurnal anak kamu di hari, apakah kamu akan membacanya? Yang pertama tentulah akan saya baca. Yang kedua, oh enggak dong, saya akan respect privacy mereka. Yang ketiga, bentar ya, galau sebentar. Yang keempat, kayaknya enggak deh, karena saya yakin dia anak itu akan hanya menuliskan hal-hal baik tentang saya. Aduh, yang ya, tepat nggak mungkin. Nemu diary gitu. Dari anaknya ya. Gatel sih sebenarnya pengen baca, tapi tahan. Jadi yang I would respect their privacy atau I would think about it for a while, galau bentar. Galau sebentar, tapi sebenarnya aku tuh lebih kayak gini, nulis apa sih tentang bunda? Mungkin gitu. Atau jadi bunda tadi nemuin ini kamu. Udah baca nggak? Jadi tetap melibatkan anak sih. Oke, jadi I would think it for a while kali ya. Oke, kemudian apa ya? What is the most rewarding thing about being a mom? Yang pertama, melihat anak-anak saya ada pencapaian anak saya yang awesome banget. Kemudian melihat mereka kayak mirip dengan saya. Oh, punya anak itu bisa bantu-bantu loh di rumah. Kesian Atau banget. yang ketiga, karena saya sedang membentuk masa depan yang lebih baik. Tampak bijaksana aja. Ini kan lucu ya jawabannya yang terakhir dipilih. Ya, jadi yang terakhir aja deh yang ketiga. Oke, kemudian Itu udah ada hasilnya belum? belum selesai. Aduh, panjang. Apa yang kamu lihat, yang kamu pengen lihat ada di anak-anak kamu? Keyakinan, confidence, compassion, kasih sayang, cerdas, atau keingintahuan, curiosity? Kasih sayang. Oke. Menurut kamu kapan dengan anak harus mulai bicara mengenai hal-hal yang bertema seksual? Yang pertama masa remaja kali ya. Yang kedua seharusnya sih dibuat natural dari sedini mungkin. Yang ketiga tergantung dari kedewasaan anak. Yang keempat
nggak ada tuh gimana caranya ngumpetin dunia sekarang ini semua kayak begitu. Sedini mungkin. Semalam juga aku baru ngomongin ke depan ke anak-anak aku. Aku juga tadi malam baru dengan yang perempuan. Sesering mungkin kalau aku bilang supaya mereka tuh tahu dan paham. Jadi nggak Dan kaget. dan lebih enak ngomongnya ya, Lebih seperti enak hal yang ngomongnya. biasa. Benar. Oke, ketika anak-anak kamu, apakah kamu punya anak direncanakan atau were they a surprise? Surprise sebenarnya. Mereka semua direncanakan. Yang kedua surprise. Terus ada yang surprise, ada yang direncanakan, ada yang surprise tapi saya tetap semangat kok mengasuh mereka. Yang direncanakan cuma satu, sisanya surprise. Berarti I had a surprise and a planned one. Apakah kamu kadang-kadang tidur dengan anak? Baru dia. Pertanyaannya ada selanjutnya. Ini kayaknya ibaratnya gue udah tahu nih pertanyaan selanjutnya apa. My kids are too old for that untuk Nggak. tidur bareng. Yang Nggak. kedua, my smallest one masih tidur kok dengan aku. Dulu pernah waktu masih kecil, sekarang sudah tidak. Cause sleeping is not a great thing to do. Kalau aku mungkin berbeda dari para ibu yang lain, tapi aku menikmati banget tidur sama anak-anak aku. Walaupun semuanya ibaratnya kayak suami tidur sampai di bawah gitu ya, pakai kasur tambahan segala macam. Kan lucu, Aku momen itu senang. akan cepet pergi soalnya iya, aku dipelukin sama 3 laki-laki yang rebutan sama aku tuh rasanya tuh luar biasa. Nggak Yang akan pernah terus bisa terganti. ayahnya akan protes, tempatku di mana? Ayahnya udah, siapa kamu? Berarti my smallest one at least sleep with me ya. Iya. Oke, ini kira-kira tinggal 2 pertanyaan lagi, 2 Aduh. atau 3 kayaknya, sabar ya. Oke. Bagaimana pertama kali kamu ingat perasaan pertama kali ngeliat si anak pertama kamu? Estetik banget, happy banget, overwhelmed, terkagum-kagum, atau yang merasa, iya ini pencapaian luar biasa. Overwhelmed kali ya, karena waktu itu umur Masih juga masih muda. Betul. Bagaimana anak-anak berpikir tentang pekerjaan yang kamu lakukan, Bunda Eno? Saya kerja dari rumah, kebanyakan kerja dari rumah sehingga anak-anak suka bosen ngeliat saya. Mereka berpikir saya melakukan kerjaan yang penting. Saya rasa mereka bangga pada saya. Anak-anak seringkali tidak terlalu peduli pada pekerjaan saya. Yang cukup bangga. Oke. Mereka sering diajak nggak sih kalau kamu Sering, begitu? karena kan itu penting loh. penting. Mereka tahu kerjaan bundanya. Ya sering, malah kadang-kadang suka dilibatkan. Iya. Jadi mereka tahu lah gitu. Jadi kadang-kadang kan aku juga selain memang content creator atau syuting-syuting yang lain, kadang-kadang juga aku siaran juga kan. Mereka lihat nih, oh ibunya tuh kalau siaran tuh seperti apa. Dari zaman mereka kecil banget kan aku pernah ada di titik yang aku nggak punya pengasuh sama sekali ngurusin anak-anak. Jadi yang bener-bener sama suami. Waktu itu tuh aku yang nomor 2 umurnya masih 4 tahun, yang nomor 5 masih 1,5 tahun, sama punya bayi. Itu tuh kita kemana-mana berdua ngurusin 3 anak, sedangkan aku sambil siaran. Jadi mereka udah terbiasa melihat orang tuanya tuh kerja seperti apa. Aku sering banget melibatkan mereka soalnya. Tapi kan biarkan mereka belajar tanggung jawab juga dong. Betul. Melihat bahwa inilah caranya kita Untuk survive. Yes. Betul. Pernah nggak kamu merasa overwhelmed dengan segala tanggung jawab kamu? Nggak pernah. Yang kedua, kadang-kadang kayaknya I think every parent feels that way. Yang ketiga, saya hanya feel overwhelmed kalau lagi banyak banget kerjaan yang dilakukan. Enggak, saya merasa cukup berbahagia dengan semua tanggung jawab yang saya miliki. Aduh, zen banget ya rasanya ya. Enggak, aku masih yang nggak mungkin masih ya. Kayaknya masih I think every pusing. parents once in a while feel that way, toh. Pasti. Apalagi kalau misalnya kerja lagi pada Betul. numpuk di satu waktu, di satu tempat dan bersamaan. Yes. Oke, kemudian Udah ada hasil ya? Belum juga, masih banyak pertanyaan. ya. Dua. Ini beneran. Oke. Udah deg-degan ya. Apakah developmental stage yang paling penting buat kamu? Masa remaja, anak-anak, baru lahir, atau middle schooler kayak sekarang nih? Semua penting. Semua penting. Jadi yang mana yang paling? Tapi yang paling kamu seneng? You like the most? Alhamdulillah banget ya, aku cukup bersyukur 3 anak aku yang terakhir tuh yang early 5 age-nya itu aku jalanin. Terus sekarang masanya juga penting. Jadi buat aku semuanya penting. Remaja juga ya, sekarang remaja juga penting walaupun dia punya kehidupan yang mana ya? Atau middle schooler kali karena banyak. Enggak juga malah. Jadi harus dari yang pilih mana yang salah paling satu. apa salah satu apa aja? Teenagers, Teenager. infant, newborns, middle schooler. Yang you Infant like the ball most. I love the most ya. Infant Infant tapi lucu gemes tapi bisa bikin nggak tidur kan ya. Iya. Capek banget itu rasanya tuh lebih ke capek ke fisik dan mental gitu ya. Kalau middle school tuh lebih kayak santai ya. Yang mana ya? Middle school dulu.
yang kecil deh, yang paling kecil. Newborn. Yes. Oke, kita lihat sekarang kakak. Hasilnya ya. Anda siap? Siap. Teng teneng neng neng. You are the nurturing mom. Mana ibu yang senang sekali ya nurture, mengasuh, merawat. Ketika when you are around, there's never a boo-boo or broken heart that goes unnoticed. Gak ada yang gak terlihat oleh kamu. Kamu senang. You are so caring. That go to great lengths to make sure your children live up to their fullest potential. Itu tadi kan ada yang liga apa aja tadi ya? Coba disebutin lagi. Ada liga DKI, baseball, ada taekwondo. Karena tadi kalau misalnya ditanya masalah kekhawatiran, aku justru malah rasa yang paling aku takutin banget adalah kekhawatiran rasa yang kalau misalnya anak gue nanti lepas dari gue itu seperti apa. Lebih besar tuh rasa itu. Makanya karena aku tuh sebegitu menikmati banget momen sama anak-anak kan. Oh ya ampun, so sweet ya gitu. Buat kamu, for you, it's the least you can do to compensate for the joy they have brought into your life. Sweet. Kenapa kamu senang kayak gitu? Karena buat kamu itu paling enggak hal yang bisa kamu lakukan, membalas kebahagiaan yang mereka bawa dalam hidup kamu. Ya ampun Eno, thank you banget untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Banyak sekali ya kita belajar dari Eno tentang bagaimana waktu struggle masa kecilnya, kemudian bagaimana meramu nih si keluarga campur yang saat ini, hingga nanti ke depannya insya Allah apapun yang dilakukan menjadi berkah buat anak-anak. Aduh, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita benar-benar menutup, Eno, ada nggak harapan yang kamu pengen sampaikan dan diaminkan oleh banyak semua yang menonton untuk anak-anak? Harapan ya, aku tuh sebenarnya simple ya, udah semakin kesini ya. Aku tuh semakin kesini tuh sebenarnya nggak terlalu tipe orang yang cukup easy going banget, menerima kehidupan dengan apa yang diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala, menerima dengan sebaik-baik mungkin gitu ya. Aku tuh berharap tuh sebenarnya aku tuh lebih pengen ngajakin para parents, para bunda juga gitu ya. Yuk kita lahirkan generasi yang sehat yuk. Amin. Sekarang kita menyadari bahwa generasi semakin kesini banyak banget anak-anak yang tidak tahu respect, nggak tahu tata krama, nggak tahu nggak tahu bagaimana fighting spirit itu ada, nggak tahu bagaimana rasanya menghadapi segala ujian. Jadi memang itu menurut aku harus berangkat dari kita. Jadi kalau misalnya bukan kita yang melahirkan generasi itu dan membentuknya, siapa lagi? Takutnya makin kesini makin kesana tuh makin nggak karuan lah dunia ini gitu ya. Jadi aku pengen ngajakin semua para parent, yuk kita berkontribusi dalam segala hal yang berhubungan dengan tumbuh kembang anak. Apapun itu, ya maksudnya jangan sampai kayak orang tua kita yang dulu ya, yang selalu ngedikte anak-anak kita, selalu terlibat dalam apapun itu, menerima yang namanya kekecewaan, menerima yang namanya penolakan. Kita tuh anak harus belajar itu dan kita sebagai orang tua juga harus belajar itu gitu ya menurut aku. Mungkin lebih itu kali ya, maksudnya kayak jadi doa buat semua generasi muda anak Indonesia. Amin ya robbal alamin. Aku sedih soalnya kalau ngeliatin anak-anak zaman sekarang tuh kayak kalau ngeliat berita-berita tuh ya, dan yang seperti tadi saya sudah katakan juga, dunia yang nggak bisa kita ubah gitu, yang bisa kita pupuk yaitu dari rumah kita sendiri dulu. Thank you banget Eno. Sama-sama. Didoakan yang terbaik untuk kamu dan semua anak-anak di rumah ya. Amin. Nah para bunda, untuk semua para bunda di luar sana yang sudah nonton edisi spesial kali ini, thank you banget. Semoga kita belajar bersama. Jangan lupa yang mau beli Baby Huki bisa di official shop Baby Huki, ada di Shopee, Lazada, JD.id, Tokopedia, Orami, Go Apotik, beli toko dbm.com. Terus jangan lupa ya di follow akun Baby Huki Official. Thank you, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.